Pak Joni, apa yang dituliskan dalam buku ini, menurut Pak Joni ini apakah memang karena dorongan atau mungkin background beliau masa bertugas ketika di Korps Hiu Kencana, ataukah jangan-jangan ini buah pikiran dari luar eksternal ketika bertemu dengan Brotherhood Navy lainnya, atau seperti apa? Dan akan bisa diaplikasikan tidak? Seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Caca, Reki dari Universitas Hang Tuah ya. Saya kira pertanyaan yang sangat bagus, walaupun nanti menjawabnya lebih lengkap mungkin Pak Kasal. Tapi saya dari membaca buku ini di bab 1, bab 2, saya kira cukup jelas di situ ya bahwa ragam dan kekayaan penugasan beliau, tour of duty, penugasan baik di sisi operasi, di sisi perencanaan, artinya secara teknis beliau mengerti betul kondisi yang ada di dalam gitu. Jadi konteks mikronya beliau paham betul gitu. Apa sih yang dibutuhkan angkatan laut dan apa tantangan yang dihadapi angkatan laut? Secara mikro tuh beliau sangat paham gitu. Dengan kekayaan penugasan yang beliau alami selama dinas. Kemudian secara makro beliau pernah menjadi ajudan wakil presiden. Jadi konteks strategisnya juga dapat gitu. Jadi maksudnya makronya seperti apa sebetulnya dan expose internasionalnya beliau cukup banyak. Saya kira ini membuka wawasan. Jadi kalau ditanya oleh Mbak Caca tadi, saya pikir jawabannya dua-duanya Mbak. Jadi dua-duanya. Jadi mikronya beliau paham secara detail apa yang dibutuhkan angkatan laut dan bagaimana kondisi di dalam. Secara makro dan interaksi internasionalnya beliau cukup banyak dan pernah menjadi asisten perencanaan sebagai strategic planner. Saya kira ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah diplomasi angkatan laut itu bisa direncanakan. Karena diplomasi itu kan bukan suatu yang datang secara tiba-tiba, tapi merupakan strategic instrument yang harus direncanakan sasarannya apa, strategic objectives-nya apa, resources kita yang tersedia apa, kemudian bagaimana itu mau diimplementasikan. Apakah soft power itu akan lebih diperbesar ketimbang hard power atau smart power, itu saya kira itu perlu dihitung dan beliau mempunyai background yang cukup matang di situ untuk merencanakan bagaimana diplomasi angkatan laut bisa dimajukan ke depan. Saya kira begitu Mbak Caca, terima kasih. Baik, saya persilakan kepada Laksamana Purnawirawan Suparno untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai sesepuh ya, atau pinispo lah, saya nggak akan bertanya Pak. Yang saya akan sampaikan itu unek-unek saya, kegembiraan saya, kebanggaan saya terhadap Pak Ali dalam rangka menulis buku ini. Jadi Pak Ali ini seorang kasal yang berasal dari pure kapal selam. Pure kapal selam. Kalau saya masih campur-campur. Kemudian Pak Ali adalah sosok yang menjiwai mutu kapal selam. Tabah sampai akhir. Jadi beliau itu tabah itu bisa berani, jujur, sabar, kemudian bijaksana. Itu ada semuanya. Karena banyak awak kapal selam yang mutunya begitu tapi tabiatnya enggak. Ada yang orang kapal selam ngamplengan ada yang pemarah ada. Ya, Pak Ali yang menjiwai. Kemudian waktu itu kumpul dengan saya dan saya mengamati junior-junior itu. Penilaian saya kepada Pak Ali bukan baik Pak, tapi terlalu baik. Dan ini ada yang bersangkutan, saya selalu mengingatkan, terlalu baik itu enggak baik Pak Ali. Kalau baik, ternyata itu salah Pak Ali. Terlalu baik itu baik ternyata. Itu Pak. Kemudian saya sering menyampaikan kepada junior saya, bahwa kita kalau belajar kepada tokoh-tokoh itu, ternyata modal utama untuk berhasil itu keberanian Pak. Walaupun kalau saya ngomongnya itu, walaupun orang itu pinteris sundul langit, nek gak wanian,
Gak itu apa-apa. Pahlawan-pahlawan kita itu mesti orang yang berani, Pak. Dan itu diterapkan oleh Pak Ali. Berani bukan berani terus ngamplengan wong, bukan, Pak. Berani menciptakan yang sekarang submarine diplomasi itu suatu keberanian, Pak. Karena tahu saya, Pak, yang ada diplomasi itu adalah naval diplomasi. Dan itu dilaksanakan oleh kapal-kapal atas air dengan cara kunjungan. Kemudian kalau kapal selam diplomasi adalah diplomasi kekerasan, Pak. Contohnya, waktu di Timur Timur, begitu kapal selam nongol di sana, kapal kita, Pak Ali ya, itu Australia sudah nggak main-main. Tapi oleh Pak Ali diciptakan diplomasi yang sangat halus, sangat soft, yang hasilnya lebih maksimum lagi, Pak. Contohnya, Pak Ali bisa mengundang orang-orang yang bersengketa antara Iran, Amerika dan sebagainya, sampai orang yang bilang terima kasih Bapak sudah berani. Coba. Jadi yang diterapkan oleh Pak Ali itu apa istilahnya, kata-kata saya itu keberanian itu, Pak. Kalau baik silakan Pak Ali teruskan, terlalu baik. Itu salah saya karena saya tidak terlalu baik. Makanya saya kalau terlalu baik itu enggak, karena terlalu baik, Pak. Nggak usah saya anukan ke sini, yang jelas ini ada orangnya. Saya selalu mau, Pak Ali, terlalu baik itu enggak baik. Baik itu baik. Ternyata sekarang salah saya. Terlalu baik itu ya baik gitu. Saya sangat bangga, Pak. Dan saya sudah mengira kalau Pak Ali menjadi Kasal, insya Allah Angkatan Laut akan lebih maju. Karena Pak Ali itu tidak tipe orang yang panjang angan-angan. Jadi apa yang ditulis itu sudah dilaksanakan, Pak. Bukan angan-angan ditulis nanti akan dilaksanakan. Tidak, itu sudah dilaksanakan. Oleh karena itu bagi kita yang membaca, itu kita laksanakan aja. Itu sudah dilaksanakan oleh Pak Ali kok. Jadi Pak Ali bukan tipe yang nulis angan-angan kemudian dilaksanakan oleh orang lain atau akan dilaksanakan. Bukan, itu sudah dilaksanakan. Dan saya terus terang aja sangat senang, bangga, ya. Begitu Kasalnya orang kapal selam, Angkatan Laut akan lebih maju, dan pemikiran-pemikiran yang dulu belum muncul. Dulu adanya itu Sailor Brotherhood, Naval Brotherhood, Submarine Brotherhood masih belum beken lah, Pak. Oleh Pak Ali disosialisasikan dan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Saya kira demikian, Pak. Saya tidak bertanya, hanya karena saya sudah jarang telepon Pak Ali, kalau menyampaikan unek-unek saya ya sekarang ini waktunya sampaikan unek-unek. Saya berkata dengan jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan buka 2 pertanyaan lagi ya. Baik, 1 Bapak dan wah, ini bagaimana panitia? Kita akomodir? Baik. Nama saya Indro Yono, saya sahabatnya sama-sama di kabinet sama Pak Yudi. Jadi pertama-tama Pak Laksamana Ali selamat atas bukunya. Pertama yang saya ingin kasih bawahi hanya 1 pertanyaan, tapi komentarnya adalah pertama, nama saya Indro Yono Susilo, sama-sama Pak Yudi. Kalau tahu Pak Luut itu yang ganti saya gitu maksudnya. Pertama, saya salut karena berarti Angkatan Laut di bawah Pak Ali mewarisi generasi sebelumnya masalah diplomasi ini. Tahun 63 pertama kali KRI Dewa Ruci ikut dalam New York World Fair, keliling dunia tahun 1963. Waktu saya jadi Menko, 50 tahun kemudian, ada World Expo Milan. Tahun 2015, pemerintahan baru Pak Jokowi nggak ada duit gitu. Ya saya tanya kepada Pak Adi Supandi, Pak masih ada Kartika Jalakrida? Oh masih Pak Menko. Pak, boleh nggak Kartika Jalakridanya itu dikirim ke Milan? Boleh Pak, tapi nggak ada BBM-nya. Oke, BBM urusan saya. Dewa Rucinya ada Pak? Adanya KRI Banjarmasin. Ini kebenaran nih, Pak Kabel Binkum. Kita jualan LPD, KRI Banjarmasin ke Milan. Jadi para Taruna harus bangga itu waktu itu. Para Taruna berangkat, kita ikut World Expo Milan. 10 pavilion terbaik Indonesia itu adalah dari Indonesia. Terbaik di dunia waktu itu ya. Jadi ini adalah warisan
diplomasi maritim kita. Ya, dari tahun 63. Lah yang menaik lagi kemudian Dewa Ruci, kalau kita ingat 1986 berangkat ke New York. Waktu itu ada 100 tahun peringatan patung Liberty, ingat ya. Sampai masuk di covernya Newsweek. Jadi itu saya kira itu 86. 2012 juga berangkat lagi keliling dunia yang terakhir waktu itu. Dan itu semua soft diplomasi. Selain Bapak Ibu sekalian, saya hanya mengingatkan kembali yang hard diplomasi termasuk perang India-Pakistan, kita mengirim kapal selam dan mengirim pasukan marinir untuk membantu Pakistan untuk menghadapi India. Kita ingat waktu itu ya. Yang nggak masuk juga waktu itu kita mengirim pasukan untuk operasi Somalia. Itu juga angkatan laut yang bergerak di sana. Tapi yang pertanyaan saya mungkin ke Pak Babinkum. Satu aja pertanyaan Pak. Kita tadi bicara soft diplomasi. Pertanyaan, soft diplomasi dengan tanpa deterrence force, mungkin apa enggak? Gitu. Ya, jadi saya, mungkin Bapak Ibu enggak melihat, saya melihat hari ini Pak Parno, inilah kekuatan hiu kencana kita hari ini. Cakra 401, Ardedali 404, Nagapasa 403, dan Alugoro 405. Yang hilang satu, yaitu Nanggala 402. Kalau dulu kita punya 12, soft 25 pasti bisa. Ya kan? Karena di belakangnya ada deterrence force. Pertanyaan ini, kalau kita seperti ini untuk menghadapi nomor 4 di dunia kita sekarang untuk kapal selam, angkatan laut ya, apakah ini dimungkinkan? Sebagai penutup untuk para taruna, supaya Pak Joni juga ingat gitu. Kalau angkatan laut itu selalu join the Navy, you will see the world. Kalau Pak Joni, join the Army, you will see the wood. Terima kasih. Kalau menurut kami tidak bisa. Jadi deterrent force itu harus tetap ada. Dan deterrent force itu akan ada. Deterrent force itu ada, itu maka diplomasi akan berhasil. Orang biasanya juga akan melihat sebetulnya di belakang itu gedenya seberapa. Dan kadang-kadang orang itu harus muncul, wah dia belakangnya itu maka apa yang disampaikan akan diperhatikan. Jadi kalau menurut hemat kami, diplomasi, naval diplomasi ataupun submarine diplomasi itu harus ada deterrent force di belakangnya. Persoalannya yang kami tadi coba adalah bahwa di dalam legalistik yang muncul dulu adalah military, kemudian law enforcement, baru diplomatik. Kalau menurut kami, justru diplomatik itu harus melingkupi semuanya dengan tidak mengesampingkan adanya defense force ataupun deterrent force yang ada di dalamnya. Karena nggak ada gunanya kita ngomong banyak kalau sebetulnya kondisi di dalam itu nggak kuat. Teman-teman Kemlu selalu bilang bahwa Indonesia itu harus baik dulu, HAM tidak ada, baru kita ngomong keluarnya itu baru ada. Dan itu selalu dijadikan alasan. Kalau menurut kami dua-duanya harus kuat, tetapi menurut diplomasi itu yang akan menyelesaikan menurut kami semuanya. Tidak semua persoalan perselisihan bisa diselesaikan dengan kekerasan. Tapi tadi yang disampaikan bahwa dengan diplomasi justru capaian itu akan bisa kita lebih mudah atau lebih cepat untuk selesai. Hampir semua dispute settlement itu peaceful yang dikedepankan dulu. Kemudian terakhir itu juga baru force penggunaan. Itu juga ada di chapter 6, chapter 7 dari piagam PBB ataupun chapter 1 juga itu yang menurut hemat kami begitu. Kami setuju bahwa diplomasi itu harus juga dibarengi dengan deterrence atau force military force yang memang cukup. 4, kami kira juga apakah cukup dengan Indonesia seperti ini? Mungkin Prof. Indroyono Susilo yang lebih tahu terkait dengan kapabilitas dengan dihadapkan kepada geostrategi yang ada di Indonesia saat ini. Terima kasih. Baik, ini karena terbatasnya waktu, mungkin langsung saja saya akan minta kepada
Pak Muhammad Ali, penulis Kasal kita, untuk memberikan tanggapan secara keseluruhan mulai dari pembedah buku. Pertanyaan, silahkan Bapak dengan hormat. Ya. Terima kasih Mbak Caca. Mungkin tadi ada pertanyaan yang menyangkut ke sisi penulis. Jadi mungkin ini ada background penugasan saya dan background dari orang tua saya. Orang tua saya kebetulan angkatan darat, Pak. Tapi beliau sempat menjadi atase pertahanan. Waktu itu di Yugoslavia, di Beograd. Kemudian pada saat itu kita membangun KRI Ki Hajar Dewantara di sana. Ada KDA. Mungkin sekarang sudah mau dihapus ya. Kemudian banyak pembelian senjata, terutama munisi juga dari Yugoslavia. Saya belajar mungkin melihat dari kegiatan orang tua saya, bagaimana berdiplomasi, kemudian hampir seminggu sekali ada undangan bergantian kepada seluruh Adhan di Beograd. Mungkin Pak Joni pernah jadi atase pertahanan juga. Jadi kita lihat sitting arrangement itu. Membuat tamu itu duduk di mana, Adhan Amerika. Waktu itu kan perang dingin ya, Cold War tahun 80-an. Katanya Amerika jangan didekatkan sama Rusia duduknya gitu katanya. Tapi orang tua saya bilang, jangan, biarin aja duduk depan. Biar nanti mereka sering bertemu, sering bercakap-cakap, mungkin nanti akan ada jalinan kebersamaan, mungkin nanti akan meluluhkan situasi yang tegang. Nah ini juga kami belajar dari situ, kami praktekkan pada saat Multilateral Naval Exercise Komodo antara Amerika, Iran, India, Pakistan, kemudian Rusia, China, kita dekatkan dan mereka akhirnya mau nggak mau saling bercakap-cakap pada saat makan. Akhirnya ini meluluhkan kekakuan dan permusuhan, kelihatannya agak ketegangan itu bisa diturunkan tensinya. Nah ini sangat bermanfaat walaupun mungkin waktunya tidak lama. Tapi untuk sementara waktu, periode waktu tertentu bisa kita turunkan tensi ketegangan di kawasan. Itu salah satunya. Kemudian kenapa ada Sang Hiu Kencana di sini diplomasinya? Ketika saya menjadi perwira kapal selam, saya selalu ditunjuk mengikuti kegiatan APSC. APSC ini Asia Pacific Submarine Conference. Di situ seluruh awak kapal selam hampir di seluruh dunia, Asia Pasifik, tapi kadang-kadang ada dari Eropa juga diundang, itu kumpul semua, membicarakan satu masalah. Masalahnya itu tiap 2 tahun sekali, rutin. Dan ini hanya dilakukan oleh kapal submariner seluruh dunia. Tidak ada kapal fregat, misalnya Asia Pacific Frigate Conference atau Asia Pacific Destroyer Conference, nggak ada. Asia Pacific Aircraft Carrier Conference, nggak ada. Hanya ada Asia Pacific Submarine Conference. Seluruh anggota kapal selam itu merasa seperti saudara. Itu tadi yang hiu tadi. Kenapa? Jadi di situ tiap 2 tahun mereka membicarakan bagaimana menolong kapal selam yang mengalami kedaruratan. Dia selalu membicarakan bagaimana how to rescue the submarine as soon as possible. Karena kapal selam kalau sudah kedaruratan, maka waktu itu sangat penting karena keterbatasan oksigen di dalam kapal. Nah ini jadi penting. Jadi saya lihat di situ mereka bilang di situ kumpul Rusia, Cina, Amerika, kita juga diundang, Vietnam, India, Pakistan, kumpul semua yang bermusuhan. Di situ mereka menekankan bahwa dalam forum ini tidak ada masalah politik, yang ada adalah masalah kemanusiaan. Kita harus segera dalam waktu yang cepat bisa menolong awak kapal selam yang mengalami kedaruratan. Makanya waktu kejadian Nanggala
Besok adalah 21 April, kejadiannya juga 21 April. Besok kami memperingati hari itu di sini dan kita undang Kasal Australia akan datang. Ini sudah datang, sudah di Surabaya. Kasal Malaysia, Kasal Vietnam dan Kasal Korea Selatan. Mereka malah yang meminta untuk mengadakan agar Indonesia mengadakan acara ini dan kita adakan di sini. Nah, mereka sangat menghargai. Begitu Nanggala, kejadian Nanggala kecelakaan itu dari Inggris, submariner dari Inggris langsung memberikan ucapan, mengadakan upacara. Dari Spanyol langsung membuang tabur bunga di laut. Awak kapal selam dari Spanyol. Kemudian Presiden Putin menyatakan bela sungkawa. Hampir dari seluruh dunia. Ini mungkin suatu hal yang luar biasa terhadap suatu kecelakaan alutsista di suatu negara yang bisa sampai hampir seluruh dunia itu mengucapkan bela sungkawa. Dan khususnya dari para awak kapal selam dari negara masing-masing. Nah, ini juga menjadikan pelajaran bagaimana rasa kemanusiaan kita dekatkan dengan acara operasi kemanusiaan, maka seluruh angkatan laut yang tadinya bermusuhan bisa bersatu. Kemudian pada saat saya bertugas, ini dari background penugasan, saya bertugas di Dangus Kamla, di mengawasi Selat Malaka, kemudian menjadi Panglima Armada 1, itu juga bagaimana kita kerjasama, kita pererat antara semua negara yang melintasi Selat Malaka. Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bahkan India ingin bergabung. Walaupun dia tidak ada di dalam Selat Malaka, tapi beliau menyatakan bahwa Andaman Nicobar itu adalah wilayah India dan itu adalah pintu masuknya Selat Malaka. Nah, ini mereka ingin bergabung namun sampai sekarang masih sebagai observer, belum sebagai anggota dari MSSP, Malacca Strait Sea Patrol. Nah, ini juga merupakan background penugasan sehingga saya bagaimana sih Seaman Brotherhood, pentingnya, kemudian Submariner Brotherhood. Itu saya lihat memang di laut ini unik sekali, beda dengan di angkatan darat tadi. Seperti kapal yang kita tenggelamkan misalnya, apabila awaknya masih mengapung-apung di air, itu wajib kita tolong, ya. Mungkin Pak Kresno tahu dari hukum San Remo Manual, dari hukum perang di laut, seperti itu. Walaupun itu musuh, kalau dia terapung-apung di laut, harus kita tolong. Kemudian pada saat tadi yang disampaikan Pak Indroyono, pada saat saya menjadi Kasal juga ada rencana Bima Suci, tadinya pelayaran terbatas ke beberapa negara saja yang dekat-dekat karena keterbatasan anggaran. Tapi kita harus berani, sudah biarkan aja mereka sampai ke jauh, ke Eropa, sampai keliling Eropa. Dan hampir di setiap negara di Eropa yang dia kunjungi, Bima Suci itu, pengganti Dewa Ruci, Pak Indroyono, selalu menjadi pusat perhatian yang luar biasa. Seluruh masyarakat kumpul, jadi kita kasihan sama kapal-kapal lain. Jadi kapal Bima Suci, ada kapal layar lain, itu yang dikerumuni pasti Bima Suci. Nah, itu bagaimana Indonesia kita taruna-taruna nih kita ajarkan mereka berdiplomasi, memperkenalkan Indonesia, perkenalkan budaya Indonesia, memperkenalkan, dan dari sisi deterrennya itu menunjukkan bahwa kita dari negara yang terjauh. Dewa Ruci atau Bima Suci selalu mendapat trofi bahwa peserta dari negara terjauh. Berarti menunjukkan bahwa pelaut-pelaut Indonesia sangat luar biasa. Berani berlayar sampai jauh. Walaupun kondisinya mungkin ya agak sedikit terbatas. Nah, itu mungkin yang bisa
kita sampaikan pada generasi muda bahwa diplomasi itu berbagai macam. Tadi ada gunboat diplomasi yang hard approach, kemudian yang soft approach-nya ya seperti itu. Di tiap pertemuan Sea Power Conference kami di Australia ditugaskan sebagai pembicara, saya selalu dipanas-panasi oleh pihak yang bertikai, misalnya antara Amerika selalu menanyakan, Australia selalu menanyakan bagaimana Laut Cina Selatan, apakah Anda tidak terganggu dengan ini kan? Kemudian bagaimana Selat Malaka, tapi kita harus jawabnya dengan soft. Gitu. Saya sampaikan bahwa kita menggunakan ASEAN Outlook waktu itu, ASEAN, dan bagaimana kita mengedepankan diplomasi. Banyak kepentingan di laut, tapi bagaimana mengatasi perbedaan kepentingan itu. Sebenarnya konflik itu karena adanya perbedaan kepentingan di laut. Untuk tidak konflik, kita harus mempersamakan kepentingannya. Kalau kepentingan sama nggak mungkin konflik, gitu kan. Akhirnya gimana caranya? Ya harus sering bertemu, harus sering duduk bersama. Saya sampaikan seperti itu. Dan mereka akhirnya bisa nerima alasan itu. Itu mungkin yang mendasari kami untuk salah satunya menulis buku ini. Saya rasa itu. Kemudian termasuk yang terakhir yang kita memberangkatkan KRI Rajiman. Itu juga anggaran terbatas. Tapi kita alihkan operasi, mungkin ASOP ada ya. Kita alihkan operasi dari port visit yang operasi yang di dalam negeri, kita kumpulkan untuk memberangkatkan Rajiman ke sana. Karena apa? Karena bantuan dari masyarakat itu begitu deras. Begitu tahu Gaza dibom, dibombardir, kita buka, waktu itu Menhan sempat berbicara, bagaimana kalau kita mengirim kapal rumah sakit? Langsung saya tanggapi, bisa Pak? Langsung saya sampaikan bahwa bisa kita laksanakan. Anggarannya belum ada, kita alihkan operasi yang tadinya di dalam negeri, atau port visit yang ke negara-negara dekat, kita alihkan untuk memberangkatkan Rajiman ke sana. Dan kalau pemberangkatan Rajiman itu, sekali jalan kita membawa bantuan 250 ton. Bantuan, obat-obatan, logistik, dan lain-lain untuk rakyat Palestina yang sedang menderita. Kalau dengan pesawat udara Hercules itu, sekali jalan hanya bisa 15 ton. Ini udah 3 kali pengiriman, hanya 45 ton. Kalau dengan Rajiman, sekali jalan sudah 250 ton. Betapa efektifnya sebenarnya. Sebenarnya kita mau buka rumah sakit itu di Mesir. Namun dari pemerintah Mesir waktu itu belum mengizinkan. Karena alasannya bahwa pemerintah Mesir pun sanggup kalau rumah sakitnya masih sanggup menangani masalah kalau ada pengungsi. Nah, tapi kita udah siap. Nah, itu menunjukkan intensi atau keinginan, goodwill dari pemerintah Indonesia, dan kita sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal kebijakan luar negeri, bahwa kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina pada saat itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kenapa diplomasi ini penting, dan bagaimana caranya. Itu ada soft approach, ada hard approach. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada Kasal kita, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Sang pemberani, Wiratama Hiu Kencana, paham betul akan misteri kedalaman laut. Di dalam kegelapan laut yang sunyi, hening dan senyap, ternyata yang dikdaya diam-diam merendap, siap menyergap. Sepakat, sama. Inilah yang terjadi. Pasti hemat ya Pak Yudi, Pak Joni, Pak Kresno. Dunia sekarang sedang menghadapi misteri. Tatanan geopolitik sudah berubah. Setiap negara pun membaca akan seperti apa nanti perang ke depan, akan seperti apa tantangan ke depan, layaknya sebuah misteri. Hiu Kencana sudah survive, bisa hidup di dasar laut. Bahkan hemat saya, tekanan bawah laut ratusan kali lebih dahsyat dibandingkan tekanan permukaan. Tapi mereka hidup di tengah keterbatasan cahaya, tabah sampai akhir. Kita contoh filosofinya. Mereka tidak lengah, mereka tidak lelah, mereka siap menatap ke depan, bekerja, dan akan pulang ketika misi sudah selesai.
Salut untuk hiu kencana kita, satu komando, satu visi, dan jadikan buku ini menjadi pathway bersama. 2 pantun untuk buku kita luar biasa. Ikan hiu di Surabaya, buku ini untuk Indonesia. Ikan hiu makan tomat, Pak Kasal, salam hormat. Baik, terima kasih kepada 3 narasumber kita, Profesor Dr. Yudi Krisnandi, Legend TNI Joni Maroza, dan Laksda TNI Kresno Buntoro. Akhir kata, saya Caca Anissa, terima kasih, sampai jumpa. Saya kembalikan kepada MC.